Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Sahabat, saya akan melanjutkan tentang pedet. Sahabat, pedet ini investasi di peternakan, baik di breeding ataupun di sapi perah. Pedet, sahabat, ini kita proyeksikan ketika jantan menjadi replacement yang bagus. Kemudian ketika yang jantan ini untuk menjadi bakalan potong, kalau yang betina untuk replacement, sahabat semuanya. Nah, pedet ini akan dirawat seperti apa? Pastikan pertama begitu melahirkan, pedet ini mendapatkan susu kolostrum dari induknya 10-15% dari berat badannya. Ini tempat susunya, kemudian bisa tempat kolostrumnya. Nah, kemudian sahabat semuanya, ini pedet yang dipelihara secara koloni. Ingat, pedet yang dipelihara secara koloni harus cukup air minum, harus cukup rumput juga. Karena apa? Yang sesuai video saya sebelumnya, pedet yang kekurangan air minum, pedet yang kekurangan hijauan, ini resikonya ada di penyakit namanya hairball atau bola-bola bulu yang akan menyumbat di saluran pencernakannya si pedet. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa penyakit yang penting banget bagi pedet, yang memang menyebabkan kerugian yang cukup besar karena menyebabkan kematian. Yang pertama kemarin saya sebutkan diare. Yang kedua adalah penyakit pernafasan, sahabat. Nah, mungkin yang ketiga ada namanya permasalahan di tali pusar atau ompalitis. Kemudian ada namanya lem, pincang, snorkeling, itu beda-beda, sahabat ya. Nah, ini saya nyoba membahas tentang kesehatan pedet dulu, sahabat. Nah, kesehatan pedet ini, pedet yang sehat adalah pedet yang tercukupi makanannya, yang tercukupi minumannya, yang dia di dalam kondisi kandang yang bersih, kering, dan nyaman. Nah, usahakan kandangnya bersih, kering, nyaman, sehingga tidak ada terjadi infeksi tali pusar, sahabat. Kemudian usahakan minumnya juga minum yang bersih, tidak terjadi kontaminasi, karena salah satu penyebab diare adalah minum yang terkontaminasi atau susu yang mungkin mastitis, sahabat ya, atau susu yang pemerahannya tidak bagus sehingga kualitas susunya menurun, ada cemaran dari coliform ataupun E. coli. Nah, itu pengobatannya seperti apa sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, saya membahas sedikit tentang penyakit respirasi pada pedet, sahabat. Penyakit respirasi pedet itu sebenarnya juga berhubungan dengan kondisi stres pada pedet, yang mana kita kenal sebagai bovine respiratory disease complex atau penyakit pernafasan sapi kompleks, yang kalau pada pedet kita sebut sebagai enzootic pneumonia, kalau pada sapi dewasa disebut dengan shipping fever. Enzootic pneumonia ini, penyakit pernafasan pedet ini macam-macam bentuknya. Kalau gejala klinisnya bisa batuk, bisa pilek, bisa pernafasan dangkal, kemudian bisa hidungnya kering seperti itu bentuk-bentuknya. Tapi kalau sudah ke arah pernafasan kompleks, di mana stres, faktor stres yang memicu partikel-partikel bakteri yang sifatnya komensal atau oportunistik, yang sebenarnya ada normal dalam sapi sehat di bagian saluran pernafasan atas, ketika kondisi stres karena lingkungan, stres karena yang lainnya, dia akan turun ke paru-paru, memperbanyak diri, akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Yang kemarin saya sebut ada Pasteurella multocida, ada Mannheimia hemolytica, Histophilus-somni, kemudian ada Actinobacillus Actinomyces pyogenes, itu penting. Nah, penyakit-penyakit yang bovine respiratory disease complex ini akan lebih berbahaya lagi ketika ada Mycoplasma bovis masuk, sahabat. Dari mana masuknya Mycoplasma bovis? Pertama, bisa tertular antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bisa dia droplet di lapangan, atau induk-induk yang terkena mastitis oleh Mycoplasma bovis. Nah, Mycoplasma bovis itu apa sih? Mycoplasma bovis itu adalah jenis bakteri yang sangat susah dihancurkan oleh antibiotik, hampir sama dengan Mycobacterium TBC, seperti itu. Nah, ketika dia membentuk kapsul, membentuk jaringan ikat yang kuat, ini tidak tembus oleh antibiotik. Nah, mudah-mudahan di sekitar kita tidak banyak Mycoplasma bovis, karena kita tahu sendiri di New Zealand itu mereka serius banget untuk menangani Mycoplasma bovis. Bahkan dari tahun ke tahun program mereka untuk slaughter sapi-sapi yang terkena Mycoplasma bovis cukup tinggi, sahabat ya. Karena memang masalahnya
dia di sapi perah bisa menimbulkan mastitis yang tidak bisa terobati. Di pernafasan pedet juga menimbulkan pneumonia yang kompleks, yang susah sekali pengendaliannya. Sehingga di New Zealand sendiri mereka serius untuk melakukan culling terhadap deteksi dan culling untuk penyakit Mycoplasma bovis baik di sapi perah ataupun di sapi breedingnya. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa tips untuk kita bisa mencegah pernafasan kompleks. Salah satunya sebenarnya kalau di luar negeri sudah dilakukan vaksinasi, sahabat. Vaksinasinya apa yang divaksinkan? Yaitu vaksin yang campurannya di dalamnya ada untuk antivirusnya, untuk antibakterialnya. Sebagaimana kita tahu bahwa infeksi pernafasan kompleks, bovine respiratory disease kompleks, itu juga karena infeksi virus. Ada namanya PI3, ada namanya VVD, ada namanya IBR, ada namanya bovine respiratory syncytial virus. Ini jenis-jenis virusnya. Jenis-jenis bakterinya tadi ada Mannheimia hemolytica, Pasteurella multocida, Histophilosomi, Actinomyces pyogenes, kemudian yang lainnya Mycoplasma bovis. Nah, sahabat, ini ketika dilemahkan dibuat menjadi vaksin, maka kita bisa buat vaksin campuran atau combo atau koktail. Kemudian kita suntikan pada induk-induk yang bunting, yang mungkin sekitar 2 bulan sebelum melahirkan dan mungkin seminggu sebelum melahirkan, supaya antibodi pada induknya ketika itu tinggi terhadap penyakit tersebut. Dan ketika dia melahirkan, dia tidak akan ada transfer antibodi spesifik terhadap pernafasan kepadanya, kecuali melalui kolostrum. Nah, kolostrum yang pada induk yang divaksin dengan penyakit pernafasan kompleks ini akan menghasilkan kolostrum antibodi yang spesifik terhadap penyakit pernafasan kompleks. Tetapi induk-induk yang tidak divaksin dengan vaksin apapun, begitu dia melahirkan, kolostrumnya hanya mengandung antibodi yang umum saja, umum terhadap penyakit-penyakit yang umum-umum saja, tidak spesifik ke penyakit-penyakit spesifik. Nah, sahabat semuanya, seperti itu. Kemudian deteksi ini, kalau sudah ada tanda-tanda pedet batuk, pisahkan. Karena mungkin batuk juga merupakan reaksi, biasa reaksi fisik. Ketika ada partikel yang masuk, secara fisik dia akan mengeluarkan melalui bulu-bulu hidungnya, melalui reaksi batuknya dia akan mengeluarkan. Ketika ada yang sudah mulai batuk, pisahkan, jangan dicampurkan dalam satu koloni. Nah, sehingga kita tangani dulu, ya. Karena resiko dari kandang yang koloni seperti ini, salah satunya adalah ketika satu ekor tertular, minumnya di satu tempat yang bareng, maka penularannya akan lebih gampang. Begitu sahabat ya semuanya. Nanti yang lebih konkret lagi kita akan lanjutkan, sahabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.